Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang anggaran induk perusahaan dagang. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas anggaran pembelian, maka di kesempatan ini tabel 1.1 kita akan bahas anggaran biaya operasional. Di anggaran biaya operasional itu asumsinya adalah seluruh pengeluaran yang sifatnya operasional. Nah, biasanya yang pertama itu adalah gaji tetap. Nah, di sini kita masukkan angkanya berapa gaji tetap perusahaan per bulannya. Adapun angka 250 ini karena ini kita membedah kasus ya. Di poin kasus di poin ke atau pertanyaan di poin keempat. Nah, gaji tetapnya itu 250 per bulan. Habis itu ada komisi penjualan sebesar 15% dari nilai penjualan. Nah, inilah yang dijadikan patokan sehingga dalam tabel poin 4 ini itu gajinya 250. Nah, berikutnya adalah komisi 15%. Nah, kalau teman-teman sekalian bertanya, 15% itu juga adalah angka yang sudah ditentukan oleh kasus kita pada kesempatan kali ini. Tetapi 600.000 itu dari mana? Atau di Januari itu 750. Ini komisi 15% ini dikalikan dengan penjualan perusahaan. Nah, di tabel poin 1, penjualan perusahaan misalnya di Desember 4 juta rupiah, Januari 5 juta rupiah, dan seterusnya. Maka inilah yang dikali dengan 15%. Tadi 4 juta dikali 15% maka sama dengan 600.000 rupiah. 5 juta rupiah dikali 5% sama dengan 750. Nah, itu cara menentukan nilai komisi 15% dari penjualan. Nah, habis itu kita jumlahkan ya, gaji tetap ditambah dengan komisi. Setelah dijumlahkan, berikutnya kita hitung lagi biaya apa saja yang timbul atau yang masuk kategori biaya operasional. Biaya lain-lain, misalnya di sini ada biaya lain-lain 5%. Di Januari 250 itu diperoleh dari 5% dikali dengan penjualan, total penjualan selama bulan Januari yang nilainya tadi 5 juta rupiah. Dikali 5% maka 250. Di Februari cara yang sama juga untuk menghitung nilai biaya lain-lainnya. Sewa itu sudah ada bahwa sewa dikeluarkan itu 200.000 rupiah per bulannya. Kemudian amortisasi asuransi 20 rupiah per bulannya, penyusutan 50 rupiah. Semua ini, angka-angka ini sudah ada tercantum di asumsi soal nomor 5. Berikutnya kita buatkan subtotalnya 520 ditambahkan dengan 1 juta rupiah, maka di bulan Januari total anggaran biaya operasionalnya sama dengan 1.520. Bulan Februari 2.120. Nah, sekira ini anggaran biaya operasional relatif sederhana karena hampir semua angka-angka yang tertera di sini itu semua sudah ada asumsi di soal yang telah kita bahas sebelumnya. Berikutnya, dari anggaran biaya operasional ini kita pisahkan lagi mana saja biaya operasional yang masuk kategori pengeluaran kas. Hal ini penting dilakukan teman-teman sekalian untuk supaya memudahkan kita menyusun anggaran kasnya nanti. Jadi di biaya operasional itu, di antara item biaya operasional itu mana saja yang melibatkan kas atau terjadi cash out, kas keluar. Misalnya gaji tetap, itu kan kas keluar karena harus dibayarkan per bulan. Demikian juga komisi, biaya lain-lain, 250. Sewa, kebetulan sewanya ini dibayar per bulan 200.000. Sehingga dia sifatnya cash out. Beda halnya kalau sewa itu diamortisasi, seperti misalnya sewa dibayar di muka. Kalau dia diamortisasi maka dia tidak mempengaruhi pengeluaran kas. Karena keterangan soalnya mengatakan bahwa sewa itu dibayar per bulannya sebesar 200.000 rupiah. Sehingga
pengeluaran kas untuk bulan Januari totalnya 1.450.000, Februari 2.050.000 rupiah. Langkah berikutnya adalah membuat anggaran laba rugi. Nah, ini adalah anggaran laba rugi untuk Januari sampai dengan April. Nah, pertama, penjualan 24 juta rupiah itu diperoleh dari total penjualan dari bulan Januari sampai dengan April. Jadi kalau kita lihat anggaran penjualannya, di sini totalnya 24 juta rupiah. Inilah yang kita masukkan di penjualan 24 juta rupiah. Habis itu ada harga pokok penjualan. HPP itu diperoleh dari total harga pokok penjualan di anggaran pembeliannya. Di sini HPP-nya totalnya 16.800.000 selama 4 bulan. Kita masukkan. Habis itu kita kurangkan 24 juta rupiah dikurangi dengan harga pokok penjualannya 16.800.000, maka diperoleh gross profitnya atau laba kotornya 7.200.000. Kemudian ada biaya operasional yang totalnya 6.880.000. Kita lihat di sini 6.880.000 itu adalah total biaya operasional. Nah, ini dia ada di anggaran biaya operasional 6.880.000. Itu kita total. Nah, dari sini laba gross profitnya kita kurangkan dengan biaya operasionalnya, maka diperoleh laba operasional 320.000 rupiah. Kemudian di sini ada beban bunga. Beban bunga 221.000 itu diperoleh dari total bunga. Kebetulan di tabel 1.6 ini ada catatan. Disinilah cara menghitung beban bunga. Ya. Pertama, bunganya ada yang kategori utang jangka panjang, kemudian ada beban bunga atas utang jangka pendek. Yang saya mulai dari yang jangka panjang. 40 rupiah ini itu diperoleh karena bunganya dibayar per bulan, maka kita harus melihat atau menghitung bunga yang harus dibayar per bulannya. Misalnya di sini ada 1/12. Ini menunjukkan estimasi untuk bunga per bulan. Kemudian di sini ada 24% atau 0,24. Ini adalah tarif bunga selama 1 tahun. Kemudian 2 juta rupiah itu adalah saldo utang jangka panjangnya. Kita kembali dulu di soal. Misalnya di neraca itu ada long term liabilities, ya, kewajiban jangka panjang 2 juta rupiah. Inilah yang kemudian jadi patokan. Kemudian ada bahwa bunga jangka panjang sama dengan 24% per tahunnya, sehingga mempengaruhi perhitungan kita dalam menyusun anggaran laba ruginya. 40 itu diperoleh dari 1/12 dikali 0,24 dikali dengan 2 juta rupiah. Kemudian berikutnya 38 rupiah atau 38.000 itu diperoleh dari 1 juta dengan cara yang sama, cuma yang beda adalah pokok kewajiban jangka panjangnya. Kenapa? Karena asumsinya ini sudah diansur. Ansurannya itu sebesar 100 rupiah per bulannya. Kita kembali ke asumsi soalnya. Di sini di poin kita lihat dulu poinnya. Sini ansuran kita cari
pribadi. Ini ada keterangan di poin ke-7 bahwa angsuran utang jangka panjangnya per bulan itu sama dengan 100.000 rupiah. Nah, inilah yang jadi patokan sehingga utang jangka panjang itu setiap bulannya itu dia teramortisasi. Nah, kita kembali ya, ini dia. Jadi di 40 Januari, Februari sisa 38, di Maret sisa 36 karena kita sudah melunasinya sebesar 200.000 rupiah dan seterusnya, sehingga totalnya sama dengan 148.000. Adapun utang jangka pendek. Nah, untuk utang jangka pendek ini 1.500.000 bisa kita lihat di sini. 1/12 ini estimasinya ya. 18 dikali 18% dikali dengan 1.500.000. Angka hasilnya sama dengan 23.000. Ini diperoleh dari pokok utang jangka pendek yang senilai 1.500.000. Perlu dipahami bahwa utang jangka pendek itu di asumsi soal 1 sampai 7 itu tidak ada disebutkan angkanya. Akan tetapi kita berpatokan pada anggaran kasnya. Di anggaran kasnya itu di bulan Januari perusahaan mengalami defisit kas sebesar 1.460.000. Nah, sehingga defisit ini harus ditutupi. Artinya kalau defisit terjadi kekurangan kas, maka harus ditutupi dengan berutang ya. Kebetulan utangnya 1.500.000. Jadi Anda pun bisa ubah di sini dengan menggunakan cara pendekatan yang lain, misalnya bisa angkanya bukan 1.500.000. Yang jelas dalam sini kenapa 1.500.000? Karena kita ingin menutupi defisit senilai 1.460.000. Nah, ini tadi 23 ini adalah beban bunganya. Nah, sama juga di bulan Februari defisitnya perusahaan masih defisit 201.000. Sehingga kita berutang senilai dengan 300.000 rupiah. Nah, habis itu di sini otomatis beban bunganya bertambah karena terjadi akumulasi utang. Kita kembali ke anggaran laba ruginya. Kenapa 23, 27? Karena terjadi penambahan utang yang tadinya hanya 1.500.000 kemudian menjadi 1.800.000. Beda di bulan Maret itu terjadi penurunan karena sudah ada pembayaran angsuran sebesar sebesar 600.000 rupiah. Habis itu di sini juga dibayar lagi. Di sini utangnya tadi. Kemudian kita cek datanya dulu. 900.000 ya. Jadi mohon maaf, angsuran di sini utang jangka pendeknya yang dibayar itu sudah sebanyak 900.000 rupiah. Ini sehingga angkanya turun dari 27 menjadi 14, kemudian jadi 9 karena utang kita sisa 600.000 rupiah, totalnya 73. Angka inilah yang digabung sehingga menghasilkan 221.000. Inilah yang menjadi total beban bunga. Nah, laba operasional dikurangi dengan beban bunga, maka laba sebelum pajaknya itu 99%. Pajak perseroannya 50%, sehingga laba bersih yang diperoleh itu 49,49 laba bersih yang diperoleh itu 49.500 ya, 49.500. Saya kira demikian untuk penjelasan anggaran laba rugi.